Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma fashalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia serta para pemuda dan anak muda yang saya sayangi. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan membaca buku Madrasah Ramadan. Cara menyambut dan mengisi bulan Ramadan agar lebih bermakna. Yang disusun oleh Dr. Aid Al-Qarni. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa tuntutan Al-Quran. Saudaraku, risalah Al-Quran menuntut kita untuk memperhatikan 3 hal berikut ini. Pertama, hendaknya kita senantiasa membaca Al-Quran dan mempelajarinya, karena ia adalah firman Allah. Hendaknya kita senantiasa merasakan keagungannya ketika membacanya. Selain itu, mari kita coba untuk menghafal apa yang kita baca semampu kita. Hati atau dada seorang yang kosong dari bacaan Al-Quran bagaikan rumah yang rusak berantakan. Rumah yang rusak biasanya dihuni beragam binatang, seperti ular, kalajengking, burung gagak, dan burung hantu. Demikian pula halnya dengan dada yang jauh dari bacaan Al-Quran. Ia akan penuh dengan nyanyian, pikiran-pikiran kotor, dan ucapan yang keji dan hina. Semua itu sama sekali tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita adalah menghafal bacaan Al-Quran semampu kita. Umur kita seyogyanya kita sibukkan dengan kegiatan yang dapat mendekatkan diri kita dengan kitab suci Al-Quran. Kedua, hendaknya kita mengamalkan ajaran yang terkandung dalam Al-Quran. Inilah rahasia yang terdapat di balik kitab suci Al-Quran. Inilah tujuan dari bacaan Al-Quran. Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, demi Allah, tidaklah seseorang duduk dengan baca Al-Quran, melainkan akan ada yang bertambah dan berkurang. Orang yang baca Al-Quran, keimanan dan keyakinannya akan bertambah. Kami memohon kepada Allah agar memberi ampunan kepada orang yang baca Al-Quran namun kurang dapat mengamalkan isi Al-Quran. Al-Quran selalu memerintahkan untuk berperilaku baik dan tidak berdusta. Orang yang tidak melakukan apa yang terdapat dalam Al-Quran dianggap telah mendustakan Al-Quran. Ingatlah kutukan Allah ditimpakan atas orang-orang yang zalim. Quran Surat Hud 18. Al-Quran melaknat orang yang berlaku zalim. Di ayat yang lain, Al-Quran memerintahkan kita untuk menyambung tali silaturahim. Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikannya telinga mereka dan dibutakannya penglihatan mereka. Quran Surat Al-Ankabut ayat 22-23. Jika yang membaca ayat ini ternyata adalah orang yang suka memutuskan hubungan silaturahim, maka ia adalah orang termasuk orang yang dilaknat oleh Al-Quran. Jika apa yang dibaca tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka apa artinya membaca Al-Quran? Oleh sebab itulah, kaum salafus saleh pernah mengatakan bahwasanya pada hari kiamat nanti Al-Quran akan datang menjadi syafaat, menjadi pembawa syafaat atau sebaliknya, menjadi saksi yang dapat menjerumuskan pembacanya ke dalam api neraka. Bacalah Al-Quran, sungguh pada hari kiamat nanti Al-Quran akan datang sebagai pembawa syafaat bagi pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah juga bersabda, bacalah Al-Quran, sungguh pada setiap hurufnya terdapat 1 kebaikan dan 10 kebaikan yang sama nilainya. Aku tidak mengatakan bahwa ketika membaca alif lam mim dihitung 1 huruf, akan tetapi alif dihitung 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Rasulullah bersabda, pada hari kiamat nanti, di surga akan dikatakan kepada orang yang membaca Al-Quran, bacalah dan lembutkanlah, bacalah dengan tartil sebagaimana kamu membacanya ketika di dunia. Sungguh kedudukanmu tergantung pada akhir ayat Al-Quran yang kamu baca. Orang yang menghafal 1 juz berada di salah satu tangga surga. Derajat yang ia dapatkan sesuai dengan banyaknya juz yang ia hafal. Demikian seterusnya dengan orang yang hafal 2 juz, 3 juz, dan seterusnya. Hal yang paling agung yang pernah ditinggalkan dalam sejarah kehidupan atau dakwah Rasulullah adalah bahwasanya dia menjadikan Al-Quran sebagai manhaj hidup. Dia tidak akan merasa nyaman kecuali dengan membaca Al-Quran. Jika berkumpul bersama para sahabat dan sahabat-sahabat yang masih muda, dia akan berkata kepada salah seorang di antara mereka, bacalah Al-Quran untukku. Dia mengatakan hal itu kepada Ibnu Mas'ud yang ketika itu masih berusia muda. Ibnu Mas'ud adalah seorang sahabat yang derajatnya ditinggikan oleh Allah karena Al-Quran.
Namanya terus dikenang hingga hari kiamat karena ketaatannya terhadap agama ini. Mendengar perintah dari Rasulullah ini, Ibnu Mas'ud pun langsung membaca Al-Quran, sedangkan Rasulullah menyimak bacaannya. Ibnu Mas'ud terus membaca hingga sampai pada ayat yang berbunyi, maka bagaimanakah halnya orang-orang kafir nanti? Apabila kami mendatangkan seseorang saksi dari tiap-tiap umat, dan kami mendatangkan Muhammad sebagai saksi atas mereka itu sebagai umatmu. Quran Surah An-Nisa 41. Mendengar ayat ini Rasulullah menangis dan berkata, cukup. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ketiga, hendaknya kita menyebarkan ajaran Al-Quran agar diri kita selamat dari murka Allah, laknat dan kebenciannya. Kita pun harus menyadarkan anggota keluarga kita di rumah. Seorang ibu memiliki tanggung jawab, sedangkan seorang ayah memiliki amanah yang harus ditunaikannya. Allah akan menuntut pertanggungjawaban Anda atas saudara dan tetangga Anda, karena masing-masing dari kita sebenarnya adalah penyeru di jalan Allah. Generasi selanjutnya sangat membutuhkan seruan Anda. Sekalipun mereka tidak mau mendengar seruan Anda itu, Anda adalah penyeru bagi umat ini karena Anda adalah seorang penuntut ilmu. Anda adalah panutan bagi generasi berikutnya. Jika Anda tidak mau menyeru keluarga Anda sendiri dan tidak mampu menyelamatkan mereka dari keburukan Allah, maka siapa lagi yang akan menolong mereka? Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Kewajiban kita yang lain di bulan suci Ramadan adalah berusaha untuk terus memperbarui tobat kita kepada Allah. Dalam sebuah hadis yang berasal dari Abu Hurairah, Rasulullah pernah bersabda, antara Ramadan yang satu sampai Ramadan berikutnya, antara hari Jumat hingga hari Jumat berikutnya, antara satu salat hingga salat berikutnya, di antara keduanya ada penghapus dosa selama bukan merupakan dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Antara satu Ramadan hingga Ramadan berikutnya, dosa-dosa kecil yang pernah kita lakukan dapat dihapuskan dengan syarat kita tidak kembali untuk terus mengulang perbuatan dosa tersebut. Agar dosa besar dapat dihapuskan, maka seseorang harus bertobat. Sikap durhaka kepada kedua orang tua adalah dosa besar yang tidak dapat dihapuskan dengan ibadah puasa, karena dosa besar hanya dapat dihapus dengan cara bertobat. Meminum khamar adalah perbuatan dosa besar. Demikian pula dengan mencuri dan menuduh orang lain berzina. Semua ini tidak dapat dihapuskan dosanya dengan Ramadan, Jumat ataupun sholat biasa. Akan tetapi ia baru akan dapat dihapuskan dosanya dengan cara bertobat. Ramadan hanya dapat menghapuskan dosa-dosa kecil yang memenuhi catatan amal perbuatan kita. Kita berdoa semoga Allah tidak memberikan hukuman kepada kita akibat dosa-dosa kecil tersebut. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kecil tersebut di bulan suci Ramadan. Setelah memberikan catatan amal perbuatan manusia, Allah berfirman, bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisap terhadapmu. Quran Surah Al-Isra 14. Setiap perbuatan baik dan buruk pasti tercatat. Semua tercatat oleh Allah dalam sebuah kitab yang Allah tidak pernah salah dan lupa. Oleh karena itu di bulan suci Ramadan, salah satu kewajiban kita adalah memperbaharui tobat kita dan tidak menyia-nyiakan bulan ini agar dapat terbebas dari belenggu api neraka, dapat diterima oleh Allah dan dihapuskan segala dosa-dosa kita. Kewajiban kita yang lain di bulan suci Ramadan ini adalah terus memperbaharui amal perbuatan. Jika selama ini perbuatan yang kita lakukan adalah perbuatan buruk, maka hendaknya kita memperbaharuinya dengan melakukan amalan soleh. Jika salah seorang dari kita suka bersikap durhaka kepada kedua orang tua, maka hendaknya kita berusaha memperbaikinya. Karena sungguh durhaka terhadap kedua orang tua termasuk dosa besar setelah dosa syirik. Oleh karena itulah orang yang durhaka kepada orang tuanya, doanya tidak akan diterima. Orang yang durhaka adalah orang yang dimurkai oleh Allah karena dia telah memutuskan hubungan antara dirinya dengan Allah. Jika salah seorang dari kita suka membuang waktu sia-sia, maka mulailah mengatur waktu yang dimilikinya dan memperbaiki jalan hidupnya sekarang juga. Maka apakah kamu mengira bahwa sungguh kami menciptakan kamu secara main-main saja dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenarnya, tidak ada ilah yang berhak disembah selain Dia, Tuhan yang punya aras yang mulia. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 115-116. Ibnu Mas'ud meriwayatkan, Rasulullah bersabda, dua kenikmatan yang seringkali dilalaikan oleh banyak orang yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Kesehatan adalah sesuatu yang berkaitan dengan jasmani, sedangkan waktu luang berkaitan dengan waktu. Kita mungkin sering melihat para pemuda Islam yang tengah diberikan anugerah oleh Allah berupa kesehatan dan waktu kosong. Akan tetapi mereka menyia-nyiakan keduanya demi perbuatan maksiat. Mereka menggunakan dua anugerah tersebut hanya untuk bersenang-senang.
Mereka menyanyiakan kedua kenikmatan tersebut dengan melakukan perbuatan bodoh, menyimpang dan sia-sia. Kami mohon kepada Allah semoga memberikan ampunan dan kesejahteraan bagi kami. Hal pertama yang harus senantiasa kita pelihara adalah waktu-waktu sholat. Seharusnya tidak ada hal lain yang dapat memalingkan kita dari sholat wajib ini. Kita tidak boleh berpaling dari ibadah sholat wajib hanya karena alasan ada ujian, belajar, menerima tamu, mendengar ceramah, membaca buku, mengulang pelajaran atau pergi. Siapa saja yang beralasan seperti itu maka ia dianggap telah mengkhianati dirinya sendiri, mengkhianati risalah agama dan umatnya. Sebagian ulama menyayangkan apa yang sekarang ini menimpa akhlak dan agama para pemuda. Mereka mengatakan bahwasanya para pemuda saat ini tengah menderita karena tidak meyakini bahwa hidayah itu sebenarnya ada pada ajaran agama Islam. Banyak sekali manusia yang sebenarnya mengetahui bahwa dalam ajaran Islam itu terdapat petunjuk kebenaran. Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah hati mereka tidak meyakini bahwa hidayah tersebut terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ibnu Taimiyah mengatakan orang yang meyakini bahwasanya dia akan mendapatkan hidayah selain hidayah dari Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad, maka baginya laknat dari Allah, malaikat dan seluruh manusia. Pada hari kiamat nanti Allah tidak akan menerima perbuatan sikap adil dan ucapannya. Dia juga mengatakan bahwa setiap daerah yang tidak disinari dengan cahaya risalah, maka daerah tersebut adalah daerah yang mendapatkan laknat. Setiap hati yang tidak disinari dengan cahaya agama, maka hati tersebut adalah hati yang dimurkai oleh Allah. Kami berlindung kepada Allah dari kemurkaannya. Hal kedua yang juga harus diperhatikan adalah terus berusaha bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Kita semua jangan sampai menganggap bahwa belajar itu adalah urusan sepele dan mudah. Jangan memiliki anggapan seperti itu. Belajar adalah sebuah aktivitas ibadah. Belajar memiliki kedudukannya lebih agung daripada melakukan sholat sunnah. Sikap dudukmu di atas kursi dengan menghadap kepada seorang guru dan mendengarkan ilmu yang disampaikan olehnya adalah lebih mulia daripada ibadah-ibadah sunnah. Oleh karena itulah Imam Ahmad dan Syafi'i berfatwa bahwa orang yang menuntut ilmu dan duduk dalam satu majlis dalam rangka memperoleh ilmu, kedudukannya lebih agung daripada melakukan sholat sunnah. Jika ada dua pilihan antara melakukan sholat sunnah duha atau duduk di dalam kelas untuk menuntut ilmu, maka duduk di dalam kelas untuk menuntut ilmu adalah pilihan terbaik. Menuntut ilmu lebih mulia daripada niat keikhlasmu dalam melakukan sholat sunnah di duha. Namun jika kedua-duanya dapat dilaksanakan, maka hal itu akan menjadi lebih baik. Ini semua adalah kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Ketahuilah bahwasanya menuntut ilmu adalah salah satu perbuatan yang sunnah yang paling mulia dan amal soleh yang paling baik. Yang saya inginkan adalah kalian dapat menjaga amal ini dan tidak menganggap bahwa semua ini hanya hal sepele seperti yang telah kami jelaskan. Sama sekali tidak seperti itu. Bahkan ini semua adalah permasalahan yang sangat prinsip dan asasi serta yang wajib kita pelajari. Allah berfirman kepada Rasulullah, dan katakanlah ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Katakanlah ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu pengetahuan aku setiap harinya. Jika ilmu pengetahuan tidak bertambah satu hari saja, maka satu hari dari seluruh usia Anda telah hilang begitu saja. Dan Anda termasuk orang-orang yang merugi. Bukankah kita adalah pemilik risalah yang kekal? Bukankah kita adalah generasi dari nenek moyang kita yang telah mengukir kemuliaan? Bukankah kita adalah kaum yang membuka jalan kesejahteraan bagi umat manusia? Tanyakanlah tentang nenek moyang kita. Berapa banyak mereka membaca, berapa lama waktu yang mereka manfaatkan dengan baik. Akan tetapi kita yang hidup belakang ini berada dalam kenikmatan yang serba ada. Keamanan, ketentraman, kemewahan, tempat tidur yang empuk, mobil yang mewah, makanan yang lezat, dan penuh dengan pernik-pernik kehidupan yang enak dan baik. Namun itu semua malah menjadikan kehidupan kita gundah, amal kita menjadi goyah, dan waktu kita hilang sia-sia begitu saja. Konon seorang ulama yang bernama Ibnu Uqail Al-Hambali berhasil menulis sebuah buku yang terdiri dari 700 jilid. Buku ini terdapat di beberapa perpustakaan di barat. Dia mampu menulis buku yang terdiri dari 700 jilid karena dirinya dapat memelihara waktu dengan baik. Begitu berhati-hatinya dia terhadap waktu hingga ada yang mengatakan bahwa dia hanya makan kue ketika sarapan dan makan malam, tidak makan roti, makanan pokok orang Arab. Hal ini sempat dipertanyakan oleh banyak orang. Bagaimana Anda hanya makan kue dan tidak makan roti? Dengan entengnya dia menjawab, selisih waktu antara makan kue dengan makan roti sama dengan baca 50 ayat suci Al-Quran. Apakah kita juga telah memperhitungkan waktu bagi diri kita sendiri? Apakah kita pernah berhenti sejenak untuk membaca Al-Quran? Saya ingin menegaskan bahwa seyogyanya kita memiliki perpustakaan pribadi di rumah. Dalam perpustakaan itu terdapat buku-buku keislaman, bukan buku-buku tentang khurafat dan buku-buku yang menyimpang, bukan pula buku tentang kekafiran, bukan buku porno, hina dan tidak mendidik. Namun yang harus ada adalah buku-buku tentang ilmu pengetahuan, buku yang dapat mengantarkan kita pada hidayah dan buku nasihat. Selain Al-Quran ada beberapa contoh yang baik untuk dimiliki seperti Zadul Ma'ad karya Ibnu Qayyim, Tafsir Ibnu Katsir, Riyadhus Shalihin dan Bulughul Maram.
Jika perpustakaan di rumah hanya dapat menampung sedikit buku, maka 10 atau 20 buku saja sudah cukup. Tapi itu semua harus terus kamu baca. Kita harus dapat mengurangi kebiasaan pergi-pergian ke tempat-tempat yang tidak bermanfaat, baik untuk dunia kita maupun untuk akhirat kelak. Berikut ini beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu hal yang dapat merusak kehidupan masa depan, waktu, kecerdasan, aktivitas, dan amal ibadah kita adalah kemaksiatan. Oleh karena itu, saya menyeru kepada kita semua untuk segera bertobat dari berbagai macam kemaksiatan, baik yang tampak ataupun tersembunyi. Berikut ini akan saya jelaskan sabda Rasulullah kepada putra pamannya Ibnu Abbas ketika sedang menunggang hewan ternak. Wahai anak kecil, jagalah ajaran Allah, maka Allah pun akan menjagamu. Jika kamu mohon, maka mohonkanlah kepada Allah. Jika meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah bahwasanya jika umat ini berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, maka niscaya mereka tidak akan dapat memberikan manfaat itu kecuali sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagimu. Jika mereka semua berkumpul untuk mendatangkan mudarat kepadamu, maka niscaya mereka tidak akan dapat mendatangkan mudarat itu kecuali dengan segala sesuatu yang telah Allah tetapkan atas dirimu. Pena telah diangkat dan lembaran-lembaran catatan amal telah mengiring. Semoga Allah menjaga kita dari segala kesalahan dan perbuatan dosa, karena kesalahan dan perbuatan dosa itu dapat membinasakan diri kita. Perbuatan dosa dapat membinasakan para pemuda Islam. Tidak ada hal lain yang dapat menyia-nyiakan keberadaan generasi Islam selain kemaksiatan. Kemaksiatanlah yang dapat menghapus kecerdasan dan kepintaran mereka, serta melumpuhkan sumber kekuatan dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, Ibnu Abbas pernah mengatakan, kemaksiatan dapat membuat hati menjadi gelap, wajah tanpa malu, dibenci orang, dan sulit rezeki. Sedangkan ketaatan dapat membuat hati menjadi bersih, wajah bercahaya, dicintai orang, dan luas rezeki. Siapa saja yang menginginkan kekuatan, ketenangan hati, kebahagiaan di dunia dan di akhirat, kecerdasan, kepahaman, dan cahaya, maka hendaknya ia taat kepada Allah dan meninggalkan semua perbuatan maksiat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tokoh pembaruan Islam terkemuka, sejak usia 8 tahun sudah membiasakan diri bersujud sebelum salat fajar di Damaskus. Ia berkata, jika ada masalah yang sulit aku pecahkan, aku akan beristighfar kepada Allah 1000 kali. Setelah itu Allah akan membukakan jawabannya kepada aku. Ilmu pengetahuan tidak akan masuk kecuali ke dalam hati, dan tidak ada yang dapat merusak hati kecuali kemaksiatan. Jika Anda menemukan sesuatu kesulitan, maka untuk mencari jawabannya, hendaklah Anda melakukan hal berikut ini. 1. Bertakwa kepada Allah. Orang yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan memberikan petunjuk kepadanya dan membukakan mata hatinya. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah mengajarimu. Quran Surah Al-Baqarah 282. 2. Banyak beristighfar. Caranya dengan membaca, kemudian beristighfar. Jika Anda membuka lembaran-lembaran buku, hendaknya diiringi dengan beristighfar dan memohon kepada Allah agar diberikan pertolongan dan bantuan. 3. Hendaknya Anda belajar sungguh-sungguh. Jangan pernah beranggapan bahwa banyak beristighfar akan membuat lulus ujian sekalipun tidak pernah membaca buku. Berusahalah baru kemudian bertawakal. Kita adalah umat yang bertawakal. Kita bukanlah umat yang hanya dapat berpangku tangan. Kita adalah umat yang harus bekerja bersungguh-sungguh, baru kemudian bertawakal kepada Allah. Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, peliharalah sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat bagimu, mintalah pertolongan kepada Allah, dan janganlah bersikap lemah. Jika kamu tertimpa suatu musibah, maka jangan berkata, andai saja aku melakukan ini dan itu, maka niscaya hasilnya akan begini dan begitu. Akan tetapi katakanlah, Allah lah yang mentakdirkan, ia bebas melakukan apa saja yang dikehendakinya. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, berusaha mengatur waktu, terus belajar, berusaha beristighfar dan bertakwa kepada Allah. Jika kita berhasil, maka sungguh itu akan menjadi suatu kesuksesan yang paling membahagiakan, dan yang harus diingat adalah hendaknya berusaha menghindari pernyataan seandainya, karena ucapan seandainya tidak ada manfaatnya sama sekali. Yang penting adalah berusaha memanfaatkan waktu kita dengan baik mulai dari sekarang. Saudaraku, aku ingin mengingatkan kalian untuk selalu meninggalkan perbuatan maksiat, karena perbuatan maksiatlah yang telah membinasakan dan membuang waktu kita. Tuanku, diri ini memohon bantuanmu agar mendapat sebagian cahayamu, sebagian hidayahmu, dan sebagian taufikmu. Tunjukkanlah jalan keislaman, keluarkanlah dari alam kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Anugerahkanlah kenyamanan dalam menempuh perjalanan hidup, dan limpahkanlah anugerah rahmat dan kebaikan yang hanya Engkau yang memilikinya. Ya Allah, dengan pengetahuan-Mu terhadap yang gaib dan kemampuan-Mu dalam menciptakan sesuatu, hidupkanlah kami jika memang kehidupan lebih baik bagi kami. Matikanlah kami jika memang kematian lebih baik bagi kami. Ya Allah,
Kami memohon kepadamu agar diberikan rasa takut kepadamu, baik ketika tidak ada seorang ataupun ketika disaksikan oleh orang banyak. Kami memohon kepadamu kebenaran ketika dalam keadaan marah dan ridha. Kami memohon kepadamu agar dapat sampai kepada tujuan hidup kami, baik dalam keadaan kaya ataupun miskin. Ya Allah, kami telah berpuasa untuk mendapatkan keridhaan darimu. Jadikanlah kami, ya Allah, termasuk orang-orang yang berbuka pada hari kiamat nanti dengan makanan yang berasal dari kenikmatan darimu. Sungguh Engkau Maha berkuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, kami telah menahan perut kami dari makanan dan minuman hanya karena mengharap keridhaan-Mu. Keridhaan darimu, berikanlah kami makanan yang berasal dari taman di surga. Berikanlah kami minuman dari telaga seperti yang disabdakan oleh Rasul-Mu. Allah mendatangkan telaga Kausar kepadaku yang panjangnya sebulan dan lebarnya sebulan. Jumlah bejananya sebanyak jumlah bintang di atas langit. Airnya lebih putih dari susu dan lebih manis dari madu. Siapa saja yang meminum air itu tidak akan merasa kehausan lagi selamanya. Hadis riwayat Muslim. Ya Tuhan, terimalah puasa dan salat kami. Jadikanlah kami termasuk orang-orang yang dikabulkan doanya di bulan yang suci ini. Perbaikilah diri kami dan tunjukkanlah kepada kami kepada hal yang terbaik bagi umat dan diri kami. Sungguh Engkau adalah Maha berkuasa atas segala sesuatu, Maha suci Allah, zatnya dapat yang Maha agung dari sifat yang disifatkan oleh manusia. Kesejahteraan bagi seluruh rasul dan segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.